tadi aku tuh merasa ada sesuatu yang tidak nyaman sehingga mengganggu konsentrasi itu untuk pemula pelajaran. Nah, jadi supaya kalian juga lebih nyaman belajarnya, tadi ibu lihat ada yang meletakkan mainan di dapur. Terus itu bagaimana nih? Ya silahkan laki-lakinya yang kurang rapi berdiri dulu masuk jalan. Nah, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tentang sistem koordinasi. Nah, masih ingatkah kalian apa sistem koordinasi itu? Ya, sistem koordinasi itu aktivitas manusia itu diatur oleh sistem koordinasi melalui rangsangan secara cepat. Sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Seperti apa kegiatan kita sehari-hari? Berkenaan dengan materi kita kali ini, aku mau tanya, kebiasaan kalian itu misalkan kalian saat pada makan, kalian itu makannya duduk di kursi atau lesehan di lantai? Nah, kalau lesehan di lantai itu duduknya seperti apa? Apakah bersila atau bertahan kursi? Bangun tidur jangan main HP, mau makan jangan pegang HP, masih bocil jangan sering-sering, itu kurang baik. Jalan-jalan jangan main HP, bareng teman jangan pegang HP, masih bocil jangan sering-sering, itu kurang baik. Pembelajaran PDL, kalian dapat menganalisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi saraf dan hormon manusia. Melalui berbagai bentuk media informasi dengan baik dan benar, dengan menemukan perilaku hidup, tanggung jawab, disiplin, dan aktif bekerja sama sehingga kalian dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan. Langkah pembelajaran kita pada hari ini atau alurnya, nanti kalian itu akan dipusatkan perhatian kalian melalui video yang ibu tampilkan. Pengetahuan awal kalian sangat mudah harinya. Nah, dan sudah kalian kerjakan masing-masing. Menonton video tonton dengan benar-benar perhatikan, benar-benar fokus dengan video ini, karena dengan video ini kalian akan mengidentifikasi. Pemirsa, Anda suka memberikan gadget pada anak? Mulai sekarang berhati-hatilah. Karena terpaan cahaya dari telepon pintar dan komputer tablet bisa merusak mata anak. Jika tak diatasi, kerusakan mata pada usia dini bisa mengganggu pertumbuhan dan prestasi anak di sekolah. Pemandangan seperti ini pasti sudah tidak asing lagi. Ya, anak-anak asik berkutat dengan gadget seperti ponsel pintar ataupun komputer tablet. Di zaman serba digital seperti ini, banyak orang tua beranggapan berbagai aplikasi dalam telepon genggam bisa menstimulasi kecerdasan anak. Namun, tak banyak yang menyadari jika kebiasaan ini malah bisa merusak mata anak. Mata adalah organ yang sangat vital. Di Indonesia, angka penurunan tajam penglihatan pada anak usia sekolah dasar mencapai 10-20%. Celakanya, di daerah pedesaan, jumlah anak dengan kacamata sebesar 10% dan di kota-kota besar mencapai 20%. Diduga kuat, perbedaan ini disebabkan oleh gaya hidup anak kota yang lebih sering melakukan aktivitas dekat atau kegiatan dengan jarak kurang dari 30 sampai 40. Kira masalah apa saja yang terdapat pada video kalian tuangkan? Bisa dipahami kah? Bisa. Nah, ini kelompoknya dibagikan. Waktunya itu kurang lebih mulai dari sekarang.
tadi. Ya berarti bagus. Nah, kalau memang ada di video tersebut masalahnya seperti itu, benar aja sudah. Lanjutkan lagi lah. Nah, yang ini jawab yang tadi. Tadi yang rekam di HP, misalkan lah orang mah video tanda apa deh? Tentang bahayanya melihat HP. Nah, dalam bentuk kalimat tadi itu kalian tuangkan kayak Mas Febri. Ya. Hubungannya berarti anak Indonesia banyak menggunakan kacamata minus karena akibat kebiasaan. Kami ketahui bahwa cara mengetahui bahwa penglihatan anak sudah terkena dampak pancaran sinar HP yaitu pertama susah tidur, ya, kedua mata terasa lelah, dan kesepakatan misalnya aturan orang tua untuk anaknya agar tidak boleh menggunakan HP terlalu lama. Gejala-gejala yang mungkin terjadi akibat pengaruh penggunaan HP atau smartphone. Jangan biasakan menggunakan HP secara berlebihan hingga terlalu penggunaannya, terutama kurangi untuk yang kurang bermanfaat seperti main game dan untuk hiburan. Ada pertanyaan? Perhatikan. Tadi kalian mengatakan bahwa manfaat menggunakan HP atau smartphone dapat meningkatkan kreativitas, bahkan memberikan contoh kreativitas seperti apa manfaatnya sebagai pelajar. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut. Jika sudah terlanjur kecanduan dalam menggunakan HP, sekarang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memudahkan komunikasi dengan orang tua, guru, dan teman melalui aplikasi media sosial. Meningkatkan kreativitas melalui video tutorial YouTube. Yang kedua mata kering, yang ketiga miopia. Solusi untuk mengatasi dampak negatif penggunaan HP yaitu seperti menggunakan HP atau smartphone dengan bijak dengan memperhatikan dampak baik dan buruknya. Ingin bertanya, tadi kalian mengatakan bahwa manfaat menggunakan HP atau smartphone dapat meningkatkan kreativitas. Dalam hal ini contohnya seperti membuat konten hiburan seperti konten di TikTok dan Instagram, membuat video pembelajaran seperti video tentang tugas biologi, membuat kerajinan tangan seperti membuat bunga atau olahan makanan dan lain-lain. Melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 kesehatan mata. Yang pertama yaitu kenapa menggunakan gadget atau HP terlalu lama dan sering dapat merusak mata? Dikarenakan hasil dari diskusi kami ini menjawab bahwa menggunakan gadget atau HP terlalu lama dan sering dapat merusak mata karena paparan cahaya dari layar HP atau disebut sinar biru yang berbahaya bagi mata jika penggunaan HP dilihat dengan jarak terlalu dekat, lama, dan terlalu sering. Terdapat gangguan mata, misal minus, maka gunakan kacamata ukuran lembab. Terima kasih. Apa ada? Coba Anda berikan contoh berbahaya yang akan terjadi pada masa saat menggunakan HP. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Cahaya yang bahaya dari layar HP yaitu disebut sinar biru. Sinar biru yang dipancarkan oleh TV atau HP dapat mencegah mata tidak mengantuk dan sulit untuk tidur. Jika dibiasakan terus-menerus, maka akan berdampak pada kesehatan penglihatan kita. Karena sinar dari HP tersebut dapat mengurangi produksi hormon perangsang tidur atau disebut hormon melatonin. Kalau ada, beri tepuk tangan. Kami berdiskusi. Yang pertama, kenapa anak di Indonesia
remaja, usia sekolah dasar sudah mengalami penurunan ketajaman penglihatan. Pertama, akibat kebiasaan aktivitas membaca buku jaraknya terlalu dekat. Yang kedua, bermain game lewat ponsel. Dan yang ketiga, bermain komputer. Fakta minus, karena mengakibatkan kebiasaan gaya hidup yang kurang baik, seperti menggunakan HP terlalu dekat, terlalu lama, dan dalam posisi berbaring, sehingga bisa juga mengalami terjadinya gangguan penglihatan seperti POV atau fakta minus. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kami dan data-data yang kami peroleh dari sumber internet, yaitu memudahkan komunikasi dengan orang tua. Kecanduan internet, kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, menyebabkan terganggunya kesehatan seperti mata lelah, rabun jauh, rabun dekat, mata kurang istirahat, dan badan kaku karena kurang bergerak. Pertanyaan ada. Tanya, apa yang kalian ketahui tentang miope? Penyakit miope atau disebut juga rabun jauh artinya benda yang dekat dapat dilihat dengan jelas, sedangkan benda yang jauh terlihat tidak jelas atau rabun atau buram. Nah, sekian dari kami. Kita bahas semua pelajaran kita. Apa yang sudah kalian pelajari pada diskusi kalian tadi? Pengaruh penggunaan HP. Ya, apa pengaruhnya yang ditimbulkan kalau keseringan melihat HP? Kesehatan liburan, penglihatan, mata kering, kurang bergerak. Iya, boleh. Miopia kok. Iya, miopia benar. Miopia itu disebut juga dengan apa? Rabun jauh. Kan makanan bergizi dan berolahraga. Iya, yang banyak mengandung vitamin A. Tapi inspirasinya kedua kali ambilkan penguatan badannya. Semacam komputer yang maha hebat yang mengatur pergerakan makhluk hidup kita di sini dalam kepala. Kemudian prosesornya ini dia akan mengeluarkan kabel-kabel banyak sekali yang akan membuat tangan bergerak, membuat kaki bergerak, membuat detak jantung, usus, kemudian saluran cerna, saluran kemih, dan lain-lain. Jadi semua aktivitas hidup manusia dipengaruhi oleh saraf. Penyakit yang bisa menyerang saraf sebetulnya ada banyak ya, seperti pada organ pada umumnya itu ya. Jadi bisa terkena penyakit stroke, tumor otak, terus cedera kepala, dan lain-lain. Penyakit-penyakit infeksi lainnya seperti mielitis atau gangguan autoimun seperti sindroma Guillain-Barré. Jadi ya itu kita harus memberikan asupan atau intake makanan-makanan bergizi dan seimbang. Belakangan ini banyak anak-anak yang relatif muda itu mengalami gangguan memori. Hal ini dapat mengganggu fungsi saraf. Kebiasaan orang-orang yang suka membunyikan lehernya, kemudian orang yang sering menunduk lama di depan komputer, menggunakan gadget, kemudian orang-orang perempuan yang suka pakai high heels ya, hak tinggi. Sudah bisa dipahami, silakan kalian ambil lagi hak kalian. Kalian jawab lagi soal post test. Pelajaran berikutnya, kita reproduksi. Ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa selesai. Ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.